92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Masih di Lady Stock barengan sama Elke, ada Ciditin, ada Cicewe, Cifang, dan produser kami Ricky Hans. Ngebahas tentang wanita. Ya iyalah namanya Lady Stock ya kan. Ngomongin wanita, terus role modelnya wanita lagi. Untuk teman-teman yang ketinggalan langsung aja cek di mobile apps-nya Radio Maestro ya. Maestro Radio Bandung. Nah, seriesnya Lady Stock lengkap di sana. Atau kamu mau dengerin streaming juga bisa sekarang juga dari mobile apps-nya Radio Maestro. Betul yang ditunjuk Bapak produser kita. Mau lihat atau mau lihat muka kita? Mau lihat kan yang ditunjuk tadi apa? Langsung aja di YouTube channel kita ya, Maestro Radio Bandung. Sudah live juga sekarang nih Sobat Maestro. Nah, ada role model. Ini bukan role model baru sih Sobat Maestro ya. Ini udah lama kalau kita ngomongin tentang ladies, kalau kita ngomongin tentang wanita, pasti si sosok ini disebut, yakin. Betul. 100%. Yang hal tadi juga disebut ya Kak. Model itu disebut model. Kalau ngomongin cewek pasti ada model. Ada model, ada catwalk ya, semakin meluas, ada semakin liar. Ada model, ada modal. Iya. Model. Nah, model itu kan harus melihatkan sebuah sosok nih. Nah, tadi Elka bilang sosok yang suka kita baca di Alkitab adalah Maria. Oh bukan. Gimana sih kok udah mau ngomong loh tadi, untung aku nggak ngomong. Kalau nggak ngomong jadi beda banget, kita kayak penyiar nggak ada skrip gitu loh. Emang ya sih nggak ada skrip. Maria yang mana? Nah, ya, banyak kan? Ya. Pokoknya tapi bener deh teman-teman, kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang ada yang pendalaman Alkitab misalnya, atau mungkin ada teman-teman yang komsel segala macam, kalau ngomongin tentang wanita pasti aja ada sosok Ruth yang dikasih pastinya, yang kayak dipelajari lebih dalam. Nah sama nih di Lady Stock hari ini kita penasaran sebenarnya kenapa sih kok istilahnya ini peran pendukung bisa dijadiin spotlightnya ke dia semua, terus dia jadi pemeran utama gitu ya. Sampai nama kitabnya pun dinamain nama dia gitu kan. Apakah dia seperti Song Hye Kyo? Ini udah turun kayaknya dia sekarang, jangan Song Hye Kyo deh mendingan. Jangan yang pemain hometown Caca-Caca aja cantik. Waduh. Min Tapi dia udah laku. Hampir. Maaf, ini bisa kita bahas di Asian Song aja nanti. Ya mohon maaf ya. Kita lanjut deh. Tadi udah sempat dikasih tahu sama Cifang dan juga Cicewe nih Sobat Maestro, karakter Ruth yang bisa bikin dia sampai sestrong itu dan istilahnya jadi sespesial itu ya. Yang pertama tadi kan ada tunduk dan juga taat. Lanjutin dong Cifang sama Cicewe, silahkan. Yang kedua sih selain tunduk sama taat itu rajin dan setia ya. Apa sih maksudnya rajin sama setia? Coba kan kita udah rajin ya, bener nggak itunya? Bener dong. Yang bangun pagi ya sampai nanti tidur. Pengen dipuji. Emang bangunnya pagi. Rajin atau Ci? Ada cucian kotor dicuci, lantai ini juga kan dipel. Rajin lah. Rajin sama setia yang dimaksud di sini tuh ya bertanggung jawab waktu bekerja. Terus itu melayani keluarga dan orang lain. Nah itu gitu yang dimaksud dengan rajin dan setia. Nah kira-kira teman-teman istilahnya udah rajin sama setia melayani keluarga orang lain, seperti apa sih rajin melayani keluarga kita tuh gitu kan itunya. Nah kalau kayak Ruth kan misalnya kita lihat contohnya misalnya kan dari dia semenjak pulang dengan Naomi ke kampung halamannya Naomi kan, dia bekerja gitu, mengambil bulir benih jelai gitu kan di perkebunannya Boas gitu. Walaupun istilahnya dia bukan pegawai yang sehari-hari bekerja di ini loh di perkebunannya Boas gitu kan, malahan dia mengambil itu ya jelai-jelai yang jatuh gitu dari pegawai-pegawainya yang sudah mengambilnya gitu. Jadi dia tuh di belakang pegawainya nih siap-siap nih kalau ada yang jatuh kan dia kumpulin gitu. Nah itu kan buat dia juga istilahnya kalau misalnya kan masa sih ngambilin yang remeh-remeh gitu kan gitu. Dan itu pun juga dari pagi sampai sore gitu kan, itunya dia nunggu gitu dengan setia gitu kan. Dia bertanggung jawab untuk untuk mengumpulkan misalnya makanan berarti ya untuk dia dan mertuanya gitu. Nah itu
kita lihat dari cara Ruth melayani Naomi gitu kan itunya. Nah, sama-sama dengan kita juga kan seperti biasa pun juga kita pasti melayani suami, melayani anak-anak, lebih banyak mungkin melayani suami dan anak-anak ya. Gitu. Kira-kira ada teman-teman yang mau nambahin nih tentang rajin dan setia? Oh ya, rajin pangkal kaya. Gitu. Tapi rajin ini sebenarnya lebih ke rajin bekerja kah, Ci? Atau sebetulnya gimana sih yang digambarin ke sosoknya Ruth ini ya? Karena kalau zaman sekarang kan rajin itu kayak dua ya, rajin dalam hal bekerja atau rajin secara intelektual. Kepintaran lah gitu, sorry. Belum lagi untuk wanita karir loh. Rajinnya tuh rajin apa loh? Rajin cari duit atau rajin ngurus anak sama suami gitu kan? Gimana loh itu loh? Ada jadi kesambet juga ya. Tapi kalau dilihat yang si Ruth mah mungkin rajinnya zaman dulu kan itu nggak ngebahas tentang ke intelektual Pekerjaan. ya, pendidikan. Nah, jadi lebih ke pekerjaan dia dan lebih ke urusan rumah tangga sih ya kalau dilihat. Itu pinter juga loh, Cifang. Maksud gua itu kan kreatif ya. Maksudnya kan lu kan nggak boleh ngambil nih karena itu kan bukan hak lu. Tapi kalau ada yang jatuh gua ambil nggak apa-apa dong, gitu kan? Iya, betul. Cuman memang ya di situ sih kalau yang gua lihat ya lebih ke rajinnya memang rajinnya ke arah kerjaan gitu ya, bekerja untuk memenuhi apa sih dulu kan maksudnya berarti siapa yang nyari nafkah ya buat hidup mereka berdua itu. Benar. Rajinnya tuh lebih ke bekerja dan mencari nafkah. Ya bisa kalau sekarang sih ya tadi kata Kitin memang ada yang kerja wanita karir, ya itu juga bisa dibilang ya rajin wanita karir yang mungkin ngebantu suami juga ya untuk memenuhin apa sih keperluan rumah tangga. Karena sekarang juga kan banyak yang bilang kalau penghasilan dari satu sisi aja kadang-kadang belum tentu cukup gitu kan. Betul. Banyak kan cewek itu betul sekali sih. Betul sekali. Itu betul sekali. Iya. Semangat banget ya Bapak. Iya dong. Curahan hati itu Ki. Curahan hati. Jadi rajinnya mungkin zaman dulunya seperti itu ya, yang sekarang juga bisa berkaitan juga antara rajin memang ngurus rumah tangga, rajin memang suami cari nafkah ya, kayak gitu sih. Bergeser ya jadinya ya, jadi kayak lebih luas nggak sih? Ya lebih luas ya. Benar-benar lebih luas. Oke. Lanjut lagi, si cewek? Lanjut. Oke, kalau yang selain tadi tunduk taat, ya, yang ketiga dapat dipercaya. Nah, apa sih gitu kan? Kenapa kita harus bisa dipercaya gitu kan? Yang pertama kita harus jujur. Terus dari gitu selain ini juga dapat bisa mengatur keuangan. Ayo. Apakah kita sudah jujur selama ini? Sama siapa, Tin? Pada siapa tergantung. Iya, tergantung. Cewek. Jujurnya juga tergantung. Iya. Soalnya ada quote kan ya di zaman now ya. Itu perempuan-perempuan itu kalau udah duit masuk ke dompet mereka tuh nggak bisa keluar lagi gitu kan? Ya memang. Ada kuncinya. Ada. Gitu. Apa yang sudah masuk nggak bisa keluar lagi udah. Bener loh kayak gitu. Itu gimana tuh ya? Salah tuh kan pasti kan? Loh, tapi kan itu bisa mengatur keuangan dengan baik, ya nggak? Nah, gimana tolong Ibu ini? Ibu narasumber. Ya, coba Tiger Mom silakan jawab. Monggo. Nih ya, maksudnya gini ya, uang udah masuk ke dompet istri itu bisa keluar gitu ya. Kok jadi Tapi ngapa? jangan disalah artikan. Maksudnya gini, kadang-kadang ya kalau yang namanya kita tuh ya jadi cewek ya, jadi istri tuh ya, kan memang multitasking pisan. Harus jadi akunting, iya bener nggak sih? Udah jadi akunting, tapi kita juga harus jadi bagian produksi juga. Iya kan? Antara kita harus mengeluarkan uang, tapi kita juga harus ngatur gitu kan. Ya bener, nggak boleh keluar teh. Kenapa? Ya kita harus tahu pengeluarannya teh buat apa gitu, tau nggak? Buat yang dibutuhin atau yang dipengenin. Jangan sampai duit udah masuk dompet kita keluarinnya teh semau-maunya kita.
Tapi keperluan anak dan suami itu terbengkalai. Mah mau beli buku, aduh ya duitnya kemarin dipakai beli lipstik. Mau beli apa gitu ya. Makan ini berasnya habis, aduh ya duitnya kemarin dipakai buat apa? Skincare. Nah, kan kalau gitu kan kacau, bener nggak? Dinner kita hari ini ya krim malam ya adik-adik semuanya. Nah, gue menjadi mau nanya nih, jadi apakah sebuah kewajiban sang istri teh harus mau dan mampu ngatur keuangan? Tergantung. Wow. Tergantung di sebelah mana? Tergantung apa nih Cipang? Tergantung sebelah mana. Coba nunduk. Aku tunduk deh dan taat. Ya soalnya aku tadinya sih aku mau hands up aja. Tadinya aku mau kayak udah deh sok aku sih percaya sama kamu. Sok aja kamu kasih saya bulanan doang, terus and then yang lain-lain kamu mau kembangin kemana ya bebas aja gitu. Gue sih Apakah itu salah gitu tadinya ya? begitu gitu. Gak ada yang salah sih. kalau kata Nggak ada gue. yang salah. Benar Cifang. Balik lagi, gimana kesepakatan kita suami istri, bener nggak? Maksudnya ada yang cewek bener-bener nggak bisa ngurus uang. Aduh, gue pusing lah kalau disuruh kayak gini. Sok lu aja, gue yang layani aja. Terus sih balik lagi, gimana kesepakatan dari awal gitu. Ada Nah, ini yang gue juga. Kenapa? Iya betul, Cifang, gue setuju sih. Ini gue juga dapat ini Cifang dari ya anggaplah mentor gue lah. Anggap deh apa? mentor Mentor gue. Ah, terus? Nah jadi jadi Superman ya. Iya. terus Jadi si mentor gue ini bilang, memang sih soal keuangan, pendapatan atau apapun itu kayak hanya bagian kecil doang sih, kayak segini gitu kan. Sebenarnya kalau urusan keluarga tuh luas banget dan lu tuh nggak bisa ngurus keluarga itu hanya dikasihin ke satu orang kasih tanggung jawab. Nah ini part lu nih, ngatur uang bagian lu, ngatur masak bagian lu, nggak bisa kayak gitu. Memang harus dibagi-bagi semuanya karena biar gimana pun ya tugas itu harus berbagi. Ini kata-kata mentor gue ya. Tapi peranan lu sebagai bapak, sebagai ayah, itu nggak bisa digantikan oleh wanita, istri lu gitu. Karena si istri ini juga harus berperan sebagai ibu gitu kan. Sebagai wanita. Contohnya, misalnya untuk peran bapak gitu kan. Bapak itu kan ngasih ketegasan, ngasih disiplin. Itu kan disiplin. Orang kan ya kalau di Alkitab malah si laki-laki memang harus kayak gambaran Allah seutuhnya gitu. Betul. Sedangkan si wanita ini aku nggak tahu ya, ada sih ya itu. Aku nggak hafal cuman. Tapi sempat kita bahas waktu itu yang sosok wanita tuh harusnya begini dan itu yang harus lo lakuin. Ya memang split pada akhirnya kan. Makanya buat mereka yang ini aku maaf nih ya Sobat Maestro ya, tapi bukan maksud gimana. Tapi memang ada beberapa orang yang, atau mungkin beberapa pihak yang tidak tumbuh dalam keluarga yang utuh, biasanya ada satu hal yang kurang gitu loh, pada akhirnya gitu. Kita nggak akan ngarah ke sana sih. Ini kan kita masih mau ngomongin soal perempuan ya, kenapa wanita itu berharga. Karena memang biar gimana pun, wanita ini memang berharga banget. Berharganya dalam artian, ya lu kalau nggak ada wanita yang bisa nolong ini, ya mau gimana gitu kan, susah gitu pada akhirnya. Susah dalam artian bukan soal tadi ya, soal ngatur duit, ngatur kayak apa? Ya hal-hal yang hari-hari lah gitu ya. Tapi ya gue setuju sama yang tadi sih, dengan karakter itu. Baru berapa sih tadi karakternya? Baru dikit ya sebenarnya. Baru tiga kan, gitu kan. Tiga. Iya. Dari 3 karakter ini juga sebetulnya udah banyak nolong loh kalau dalam kehidupan berkeluarga ya. Betul. Setuju. Kayak dari tadi awal tunduk aja, itu juga kayaknya kalau tunduk tanpa syarat dan tunduk dengan iman aja kita kayak udah, kenapa kok gini? Kenapa kita udah muncul pertanyaan gitu kan? PR lagi kan itu. Bener, kayak kenapa sih kok dia nggak nanya? Kenapa sih kok kita aja udah secara manusiawi kita udah mikir gitu kan? Terus sekarang si cewek bilang harus bisa orang yang rajin dan juga setia gitu loh. Apakah salah misalnya gitu ya, terlalu menutup yang tidak boleh keluar, nggak boleh yang sudah masuk nggak boleh keluar gitu ya? Kata Cifang juga ya tergantung, katanya gitu juga. Bener sih.
Tapi Gitu. kalau gua mau boleh kesaksian ya, Nggak itu boleh, Ci. si istri itu harus tahu sih ternyata soal pengaturan keuangan. Ya. Aku tadinya aku memilih untuk nggak perlu tahu gitu karena percaya itu satu, terus kedua juga takutnya nanti saya salah gitu dalam mengelolanya gitu kan. Tapi ternyata belajar dari beberapa pengalaman di sekeliling kita gitu ya, bahwa si istri tuh ternyata banyak yang tidak mau tahu gitu ya. Maksudnya sih baik gitu, nggak mau tahu gitu. Tapi pada saat terjadi resiko kehidupan ke pasangan, lalu si istri yang nggak tahu kan, wah Ya. itu repot. Gitu guys. Jadi Jadi memang- saya bertobat jadi. Ya, yang ngatur siapapun nggak masalah tergantung Ya. kesepakatan. Tapi benar kata Titin harus tahu. Bukannya Ya. pengen Betul, tahu, betul. dan memang harus terbuka. Bener gak sih Ya, antara suami ya. istri? Betul. Ya kan, harus terbuka. Maksudnya jangan nanti udah ya terserah lu, ini tahu cukup aja segini. Lah, terus gimana gitu kan? Atau enggak maksudnya Ya. suaminya bilang, udah lu diam, Betul. pokoknya tahu gua, tahu lu mah ada. Nah, tapi kalau adanya misalnya dalam tanda kutip dia nyolong, lah emang gimana Sob? Ya kan nggak Iya. mungkin juga. Jadi memang harus tahu. Cuman Benar sih. kenapa kebanyakan Ini PR yang sangat sensitif. Nah, kebanyakan cewek yang biasanya ngatur kan biasanya dibilang cewek tuh lebih teliti. Kalau cowok kan lebih slordel gitu tau kan, lebih Ya, boros. betul. ini ya. Boros sih. Kalau cewek kan Apa lebih dia? teliti. Beli mainan, ya kan laki. Anak minta ya, pengen ini, pengen itu. Tiba-tiba besoknya, nih buat kamu, mamahnya langsung. Kenapa sih? Gak tega, gak tega. Betul. Mami bilang kagak, papi bilang nanti besok Iya. coba papi. Besok ya, kita pergi ya. Iya. Kacau. Sama kayak anak gua tuh sakit nih. Jangan lu makan es ayah gitu. Besoknya? Gue bawa ke Indo April. Tuh kan, suka gitu emang bapak-bapak. Nah, kenapa sih Pak? Bapak heran deh, Bapak suara saya nggak jelas tapi gimana Pak? Kemes deh. Nih kita udah masuk nih, katanya, halo? Nanti giliran sakit Terus yang coba. terus emaknya. Bapaknya Nah, nggak bisa nah, pergi. Kita melipir sejenak ya Bu ya. Aku pengen meluruskan yang ini loh. Oke, gimana? Kenapa kok Bapak begitu sih Pak? Kurang Apa? bisa mengerti loh. Ya, Bisa begitu ya. gitu kenapa begitu? Dan itu sama loh, semua cowok kayaknya gitu semua. Di cewek gitu juga nggak? Ada. Tuh. Iya kan? Iya. Karena kan ya itu tadi laki-laki itu kan gambaran Allah, ya kan? Apa jijik aja nih, lanjut. Baik banget lah gua. Tema itu udah. Terus ini Allah memberi kan. Tapi emang sih kalau bapak kayak lebih Emang gitu dong, ya kan? Soal menggunakan rek dipakai bener, rek dipakai hente, mah kumaha manusia. Oke, nak, kamu punya kehendak yang bebas gitu ya. Aduh Sobat Maestro, Bebas-bebasnya. maafkan Seriki ya, oke? Lanjut. Iya, oke. Masuk akal gak sih? Iya. Nggak usah dibahas. Out of topic. Lanjut lah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya, Tadi tim kan idea. sudah nih, setia dan rajin. Lanjutin lagi si cewek. Yang keempat itu teladan Ruth itu adalah mengerti prioritas hidup gitu ya. Nah kadang-kadang kita nih yang setiap hari itu berkaitan dengan istilahnya harus memprioritaskan apa nih yang mana yang dulu nih harus dikerjain. Kadang-kadang Benar. First things susah first. banget nih memprioritaskan yang mana dulu tuh gitu kan. Benar. Ada cerita dari teman-teman soal ini karena saya pun juga masih susah. Nah, kalau dari si cewek kan bertanya kan susah kan. Tapi kalau dari pandangan laki-laki, gue lebih menganggap, oh iya benar sih dia benar. Kayak prioritas ya, kayak misalnya gini, pembagian uang bulanan gitu kan. Kan uang bulanan biasanya turun, itu pasti masuk sana. Kalau Pos-posnya. kalau gua nggak tahu pos-posnya harus kemana. Oh bener, apa semua laki-laki gini semua apa gimana ya? Jadi kayak, wah kemana dulu nih? Itu mah gimana karakter itu mah nggak semua begitu. Oke. Nganggapnya begitu kan, gitu kayak nganggap, wah mana dulu nih, yang seru, oh ini dulu deh kayaknya. Gitu. Dia harus mandi kembang ke, nanti kita mandiin dia deh di kolam koi itu.
Barengan ya, sama Billy nanti aku bawa juga. Oh, iya, iya. Bos diajak nggak bos? Nggak mau, nanti kita disuruh tidur di bawah kakinya semua yo. Ngomong kakinya udah cuci kaki belum? Sepak tuh. Iya, terus gimana kok? Loh kok gue? Tadi belum beres. Udah tadi gue itu. Jadi kalau gue kan ya kalau gue laki sih nganggepnya kayak gitu. Kayak perempuan tuh lebih apa ya, bisa memprioritaskan mana dulu gitu. Kalau soal pos uangan tadi ya. Gitu sih. Kalau gue mandangnya begitu. Tahu sih kayak laki, mungkin karakter gue juga kali ya, yang lebih sering ya udah mana dulu aja gimana. Ya, dia lebih cincai kan. Cincai pragmatis kan cincai. Ya bukan keuangan juga Saya sih. Chen, bye. Jangan dong. Nah, Tapi sebenarnya, gimana sih? kalau saya kadang-kadang saya tahu prioritas gitu ya. Tahu lah gitu prioritas, tapi takut salah. Maksudnya prioritasnya tidak sejalan dengan prioritas di sebelah gitu kan. Jadi takut gitu. Jadi kayak takut gitu. Itu gimana tuh ya? Tolong Bu Dokter, analisanya. Berarti tuh kalau takut gitu berarti ada delay ya? Kayak, lu tuh sebenarnya mau nentuin yang mana sih gitu kan? Iya nggak? Iya. Dan nggak berani belanjain atau nggak berani spending terlalu besar gitu kan. Nah, terus kenapa lu nggak beli gitu udahnya? Kalau bohong lu. Itu balik lagi kan kesepakatan awal. Jadi kalau menurut gue yang namanya udah suami istri ya, nggak boleh ada rasa takut gitu. Bukan nggak takut gimana ya, maksudnya jangan ada rasa takut. Nggak boleh sungkan gitu kali ya, Ci. Ya, jadi maksudnya diobrolin gitu, tau nggak? Jadi lu jangan takut, aduh takutnya nanti dia gimana. Itu kan jadi seperti lu berasumsi. Sebaiknya kan memang kalau kayak gitu harus diomongin. Gue juga pasti kalau misalnya prioritas kadang-kadang gue juga suka beda. Suami maunya prioritasnya apa dulu, gue apa dulu. Nanti gue kadang-kadang kayak lu gimana ya, tapi gue ngomong nggak bisa. Yang ini saya begini. Nanti dia juga kasih Argumen. Tapi yang ini begini. Tapi gue misalnya gimana? Ya akhirnya sih mencapai sih kata kesepakatan mau yang mana dulu akhirnya gitu. Cuman ya itu menurut gue yang namanya udah suami istri nggak boleh ada rasa takut nggak enak, takut nanti dianya gimana nganggapnya. Kalau kata gue nggak bisa gitu. Jadi mendingan diobrolin. Gitu ke Iya, benar-benar. Kalau Tapi prioritas juga bukan gitu. soal keuangan aja ya. Ya Itu betul. ya, soal istilahnya kan pola rutin kita kan gitu kan. Jadi pengambilan keputusan juga ya berarti Ci. iya itunya. Terus kan apa pekerjaan kalau kita kan misalnya ibu rumah tangga atau apa misalnya kan apa sih yang harus kita prioritasin dulu misalnya kan dalam misalnya hari ini nih kita mau ngerjain apa dulu gitu kan. Kadang-kadang kita juga yang tadinya udah punya prioritas nih mau ngerjain ini kan kadang-kadang juga kan ke distract kan misalnya sama hal-hal yang lain gitu kan. Jadi Betul. harus milih gitu mana yang harus diduluin gitu. Itu sih kalau misalnya ini yang saya rasain sih itu gitu. Benar, dan itu teh perang luar biasa ya buat perempuan ya untuk nentuin prioritas sehari-hari aja. Mau nyuci piring dulu atau mau apa dulu ya gitu atau mau ngurusin PJJ anak dulu ya. Itu teh perang yang luar biasa ya Ci ya hari-hari ini ya. Betul. Oke. Lanjut lagi Ci. Poin lanjut. selanjutnya. Dan selanjutnya kalau misalnya kita udah tunduk yang dan lain-lain, ya kita juga harus punya sikap mau belajar ya gitu kan. Kalau misalnya ini kita belajar dengan meningkatkan kemampuan kita gitu, ataupun misalnya kita misalnya tadinya nggak bisa apa-apa, ya kita mau belajar nih, kita mau belajar bisa ini, bisa itu, kita memperlengkapi diri kita gitu kan. Karena kan ya kita kan namanya kata Civa kan penolong gitu kan. Kalau penolong kayaknya harus bisa segala semua ya. Gitu ya. Harus belajar masak juga berarti ya harus mau dong. Ya, ayo ke Ya. Nah itu gitu keluar dari zona nyaman ya yang tadinya istilahnya aduh cukup dah segini aja deh gitu kan. Tapi harus belajar keluar gitu kan ya memang kadang-kadang mungkin belajar sesuatu yang kadang-kadang kita juga nggak suka juga ya gitu. Benar. Kok semangat banget. Benar-benar. Tapi ya kalau misalnya di sebelah-sebelah kita justru malah nggak ngomong gitu. Lu belajar masak dong misalnya, tapi nggak ngomong. Itu tuh jadi semakin
asa tengenah gitu tengah. Masa ya gue nggak belajar gitu tengah Ci. Iya, memang tahu diri aja sih sebenarnya. Ngomongnya pakai ngegas. Justru kalau mereka nggak ngomong gitu ya kan jadi kayak ada kayaknya itu ya sebenarnya tugas gue dah. Ini sebenarnya harusnya gue yang bertanggung jawab dah gitu. Nah Dia itu nggak ngomong kayaknya juga jadinya problem kan sih. cuek atau gimana gitu ya. Kayak kadang-kadang gue juga suka mikir gitu kayak lu nggak nyadar. Dan lu tuh malas ngomong ya, kayak pria, Apa? ya kan? Pria malas Iya. ngomong kan, malas Iya. malas nasihati, malas apa gitu, karena dia ngomong baru Kan dikit, ada- dia ngomongnya panjang banget. Nah kan ada rules of three itu kan. Apa tuh? Perempuan selalu benar, ya kan? Yang pertama, nomor 2 itu adalah lihat nomor 1. Nomor 3 apa? Tadi dia waktu ngomong Perhatikan nomor 2 aturan dia nomor matanya dua. ke sono. Ada Kayaknya dia seseorang ngeliatin gitu. Betul sekali. Istri saya langsung. Hai kata ya. Aduh. Oh, ya begitu sih. Kok Oke tiba-tiba lah. begitu aja gimana di depannya? Kasian Berarti dia harus- pikir-pikir. Harus belajar. harus harus lah, Harus belajar itu. belajar. Sebenarnya yang lebih penting itu ya, Mas Riki, lebih Ya. penting si para perempuan itu belajar another skill unlock gitu, atau belajar bersikap yang baik. Kalian para suami lebih mau yang mana sebetulnya? Maksudnya gimana unlock apa? Unlock another skill atau upgrade your attitude? Kalau itu sih kalau jujur-jujuran Bingung gue ya, another skill sih. Kalau gue another skill. Masak sambil juggling Ya, misalnya. berarti oke. Kalau gue skill ya. Kalau Oke. kan Berarti- attitude, kalau Iya, iya. attitude kan bisa kebentuk karena lu belajar ya kan. Kalau dengan lu belajar aja udah kebentuk attitude, ya kan? Oke. Jadi pengen nanya nggak sih? Boleh Langsung nanya. sebenarnya. Silakan. Nanya Hanya siapa sama nih? suami. Nanyanya langsung masukin ke screen aja, nggak apa-apa. Iya, Oh, jangan. nanya. Bill bangun rumah gimana caranya gitu. Ya. Oke. Lanjutnya lagi ada apa Ci cewek? Ayo, yuk. Ada 2 lagi sih yang ini, yang kedua terakhir itu peka ya itunya. Peka menjawab keperluan sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nih udah tunduk ya, kita misalnya udah nggak yang ngedumel, udah misalnya tanpa syarat itu kan, tunduk tanpa syarat dengan iman, terus dari gitu kita rajin setia dan istilahnya dapat dipercaya, terus dari gitu apalagi bisa ngerti nih prioritas hidup kita gitu kan seperti apa gitu kan. Terus kita ditambah dengan punya kemampuan yang ditambah-tambahin lagi gitu. Nah, kita tuh punya hati yang peka gitu kan untuk melihat kebutuhan orang lain yang di sekeliling kita gitu. Dan yang terakhir itu kalau kita peka pasti kan kita nolong orang dengan tepat gitu kan, itunya menjawab kebutuhannya gitu. Jadi kadang-kadang kita kan suka nolong kan gini misalnya, anggap aja misalnya sama suami kita mau nolong nih kan, misalnya dalam hati, oke deh gue mau nolong nih gini-gini. Pas nolong suami kita, bukannya jadi nolong, kalau kan nyusahin gitu kan, biasanya jadi ribet gitu kan, gitu urusannya gitu kan. Nah itu gitu kadang-kadang, nah kita cewek tuh kadang-kadang suka istilahnya, ya kalau saya pribadi ya gitu kan pernah kejadian kayak gitu kan, istilahnya mau nolong gitu kan, misalnya ngingetin atau apa gitu kan, misalnya gitu. Ternyata ujungnya tuh bukannya jadi Karena dia tidak merasa tertolong gitu. jadi dia ngerasa, gara-gara lu sih gitu kan gitu. Nah itu gitu kan, itu aja gitu. Ternyata kalau teman-teman suka nggak kayak gitu, misalnya gitu. Padahal kita mau belajar mau nolong, tapi akhirnya ujungnya gitu kan bukannya nolong gitu kan. Tapi sebetulnya dari peka juga udah itu hal yang penting sih kalau menurut gue ya, sebagai laki nih. Peka itu adalah hal yang ya penting sih. Pentingnya adalah ya itu tadi ya kayak misalnya ada dibutuh ditolongin apa dan tiba-tiba ditolong, iya meskipun itu ngeriweuhkeun, tapi kalau gue sih seneng ya. Kalau Tahu gue situasi berarti ya, benar nggak sih? Kayak bisa baca Iya. situasi gitu kan. Nah itu Iya, ke, kenal. makanya lu belajar masak ke meskipun bini kan minta. Iya kan? Kenapa jadi si Elke? Ya justru aku Mungkin makanya Billy ngomong sering tadi WA kan. sama si itu kali, sama si Kayaknya Papos. benar. Oh, mungkin sih bisa jadi ya. Coba nanti aku tanya deh. Tapi ya,
teman-teman itu pikir-pikir ya, kerjaan perempuan banyak banget ya. Banyak. Iya. Banyak Mhm. pisan. Dan sudah tertulis ya kayaknya tadi suruh peka, cewek tuh harus punya sixth sense berarti. Jadi cenayang maksudnya. Ya dong, kita harus tahu situasi, ya kan? Ini perempuan semacam ini luar biasa banget sih. Ini beneran berharga banget ya, Cifang kayaknya. Ada Iya, nggak tuh perempuan yang kayak gitu ya? Ini makanya ya ada. Makanya itu yang dibilang itu si Ruth ini tuh yang punya poin-poin ini loh. Iya, Makanya si Ruth- Kualitasnya ya, punya kualitas ini. makanya si Ruth ini ya sampai dibilang sama si teman-temannya Naomi, lu tuh punya menantu tuh ya hebat. Satu orang Ruth itu berharga loh dari 7 anak laki-laki. Aduh, makasih Nah, loh. itu sampai gitu loh. Pada zaman itu ya, Pada zaman itu. yang anak cowok bener-bener diagungkan banget. Terus Ya. si Ruth ini lebih dari 7 orang. Ya, yang tadi kata lu itu loh ke Seven Dwarfs. Itu kan katanya sempurna ya, 7 itu sempurna. Ah, iya. Tapi kenapa sih? Kenapa 7? Kenapa 7 laki-laki? Karena kalau 9 kebanyakan. Karena kalau 11 jadi ini Pemain sepak bola. Kenapa nggak 5 ya? Kalau 5 main basket ya. Maminya pembasket mulai. Oh, Padahal tadi kita udah mulai rada klik gitu lagi ngebayangin. Ada. mulai ngaco deh ya. Memang. Iya. Tapi Yusuf, Hah? Yusuf, Mana? Yusuf yang dibuang ke Mesir, Emang kenapa dia? Saudaranya ada 7. lebih loh. Ya terus maksudnya emang kenapa gitu? 11 ya. Aduh ya ampun. Iya, kenapa 7? Karena kalau 12. Jadinya Yusuf. Oh, Benyamin kalau 12. oh Benyamin. dong, bener. kapan, woi? Oh, Aduh, dasar. terus jadi gimana nih? Jadi Ya. berharga ya intinya ya gitu. Ya Dan itu perempuan makanya seperti itu tuh ada gitu loh. ya sampai kalau mau lanjut lagi ya lihat yang lebih sempurnanya lagi tuh ya di Amsal 31. Ya itu memang kayaknya menggambarkan tokoh si Ruth itu. Nanti baca aja deh di Amsal 31. Ayat Itu berapa? tentang wanita yang cakap ya, itu Ya. gitu. Amsal Itu banyak 31 banget di situ. sampai 31. Nah di situ tuh lengkap banget tuh cewek yang seperti itulah menurut gambaran si apa ya Oh. zamannya waktu itu. Tapi itu diarahinnya tuh relevannya sama si arahnya tuh ke si Ruth itu gitu. Yang Kalau tadi- menurut Cifang Fang itu relevan nggak sih Ci sama yang bisa kita lakuin sekarang gitu misalnya? Poin-poin yang Cici kasih. yang tadi poin-poin yang dari cewek itu ya itu sih sebenarnya bisa kita terapin sehari-hari ya di Amsal Sedikit 31 ya, pun. Ci ya. Kenapa? Kalau misalnya ini yang tadi di iniin tuh maksudnya lebih simpel gitu kan. Ya, ya. Global istilahnya secara kita itu tuh umum. Tapi kalau yang di Amsal 31 itu lebih detail lagi itunya gitu. Lebih Mungkin. menyeramkan maksudnya. Mungkin nggak? Lebih menyeramkan. Mungkin nggak kita bisa berubah menjadi seperti itu? Mungkin Asal dong. mau bisa. Bisa. Asal mau bisa. Kalau kita hanya nggak pakai Tuhan mah nggak akan bisa. Nah, Benar. betul. Itu dia. Mm-mm. Tapi nggak gampang ke. Pastilah Ci. Dari poin 1 aja tadi yang Cifang bilang simple aja kayaknya aduh gimana ya gitu kan. Dari poin 1 aja aku belum maju-maju sih. Bener banget. Kalau misalnya disuruh yang lain gitu kan, mungkin kita, iya deh, gue mau belajar gitu. Tapi kan di dalam proses itu pasti kan ada duri dan batu-batu yang tajam, benar nggak sih teman-teman? Betul. Dan itu akan selalu menghantui kita gitu pasti kan. Ada tips nggak sih, Cifang? Mungkin yang supaya kita bisa sejalan nih, gimana sih caranya kita aplikasiin gitu? Kalau menurut Cifang sama Cicewek, kudu gimana dulu gitu awalnya? Untuk starting dulu nih, anggap aja kita base-nya levelnya 0 semua nih misalnya. Jadi benar-benar mau baru banget, mau mencoba gitu loh. Mencoba jadi apa dulu nih? Maksudnya mencoba Jadi root lah, masa jadi boas? Ya, Ruth tuh kan jadi penolong ya, intinya itu kan. Heeh. Itunya. Ci,
Nah, tuh tadi udah ada yang bisa jawab tuh, Neng Kitin. Apa Tin tadi? Nah, Gimana Ci, Tin? Kalau menurut Cici, dari semua poin itu, apa sih yang sebenarnya mulainya dari mana dulu nih gitu? Kalau saya sih mulainya ya saya rajin-rajin mengingatkan diri sendiri bahwa harus bisa lakuin aja kayak lu ngelakuin itu buat Tuhan Yesus, bukan buat dia gitu. Bukan buat manusia itu, bukan buat manusia itu, bukan buat manusia itu. Anggap aja emang Tuhan Yesus maunya lu begitu gitu. Hancur hatiku, hancur hati bener, susah gitu sebenarnya gitu kan, pengen Ya, gitu paham. rasanya kan kayak diberikan perhatian lebih, kayak dikasih sayang, kayak di pampering myself atau gimana gitu kan, tapi dari Tuhan Yesusnya mah nggak neko-neko gitu loh gitu, tau nggak? Nah sekarang kalau gue neko-neko apa gue nggak malu nanti gitu kalau ketemu Tuhan? Iya, benar sih. kalau ketemu kan, Pasti kok ketemu gitu? gitu. Gitu. Pak Bosa. tapi betul sih kalau kata gua ya, apa ya, ini bukan cuma buat perempuan sih, buat laki juga gitu. Ya dengan kata Masa lain, sih? iya dong, iya kan, hidup itu Aku ya nggak memang percaya harus, lo laki-laki pernah berpikir kayak gitu. ya itu hiasan, hiasan. Kebiasaan kebalik. Ya kan lu tadi ada itu kan beberapa titik itu kan, kalau laki jadi Tuhan jadi susah. Enggak, tapi intinya sih balik lagi, ya memang susah sih. Dalam artian kan ini ngomongin soal ibadah ya, kayak ibadah kita tuh kayak nggak bisa berhenti hanya di sekedar hari Minggu ikut ibadah selesai bye gitu, tapi kayak lo harus melakukan ini juga tiap hari, karena Sehari-hari. ya sebenarnya apa yang lo lakukan di keseharian lo itu adalah ibadah lo gitu. Iya, Dan betul. gue kadang-kadang juga mikir gitu ya, aduh gue tuh kadang-kadang suka keceplosan ngomong kasar, suka keceplosan ngomong jorok lah ibarat gitu. Ini ibadah gue tuh bener nggak sih gitu pada akhirnya ya, gitu. Itu jadi apa ya, satu ketakutan gue juga kadang-kadang kayak gitu. Dan ya beruntunglah dengan Lady Stock ini kan sebetulnya juga ngasih apa ya, ngasih kayak semacam petunjuk lah gitu kan. Lu teh kalau mau bener teh kudu kieu gitu. Ya gue rasa juga Ruth di zaman itu, ya terima kasih untuk Ibu Ruth ya. Iya. Mbak Ruth kan beda. Iya, iya. Yang sudah memberikan kita juga banyak, Role model. iya, teladan pada akhirnya ya kan, gitu, bahwa ya apa ya, Ruth itu kalau gue lihat ya lebih ke apa tuh, jadi gini, Tuhan tuh pengen ngasih tahu kita tuh, ya kan, tapi kan kayak nggak mungkin Tuhan kayak ya Tuhan halo apa kabar ini lo jangan gitu ya, kita tuh gitu kan, Keburu pingsan lu kali. keburu pingsan, makanya dikasih taunya lewat Ruth. Sama juga kayak untuk keteladanan yang dari Tuhan Yesus misalnya gitu, kenapa dituruninnya bentuknya manusia ya, karena bentuknya ikan susah, Komunikasinya gimana, kan nggak Bapak? percaya gitu, komunikasinya susah gitu, atau apalah segala macam gitu. Gua rasa gitu sih, itu menurut gua ya gitu. Tapi ya tapi ya cewek sama Cifang seru sih belajar tentang Ruth ya, ternyata Tapi jadi gue mau perempuan tanya, nggak susah. Kenapa? Faktanya menurut gue sih zaman sekarang banyak wanita justru nggak mau jadi penolong loh. Karena Daripada gue harus menolong, mendingan gue pindah aja. Nah, yang lari ngomongin maksudnya. sebetulnya untuk menolong Ya, atau gitu gimana deh. ya, kalau menurut gua itu dilihatnya nggak bisa lu nilai dari diri lu sendiri. Kalau menurut gua ya, yang ngerasain ditolong bukan lu, kita yang Enggak, ada maksudnya di hidup sama lu sebetulnya. perempuan zaman sekarang banyaknya mereka nggak mau nolong. Nggak mau Ya, repot atau nggak mau gimana repot maksudnya? atau gimana? Iya. Jadi kayak lu gua gitu. Iya, mungkin kurang ibadah. Cuman ya kalau kayak gitu ya balik lagi kalau kata gue ya, kalau yang tadi kata Kitin nggak mau jadi penolong gitu ya, mungkin dia sendiri teh nggak sadar gitu sebenarnya dia tuh penolong atau bukan, dan dia juga nggak tahu penolong seperti apa gitu ya.
Dan yang paling utama sih kalau kata gue, ya tadi selain yang tadi yang ngelakuin seperti buat Tuhan itu mah yes gitu ya. Cuman balik lagi, si gambar diri kitanya udah beres apa belum gitu. Nah, Udah pilih belum? Iya, pribadi kitanya udah pulih belum? Kita udah bisa nerima diri kita sendiri apa belum? Di saat kitanya sendiri pribadinya belum benar ya, kasarnya masih ngaco dalam tanda kutip, kita nggak akan bisa jadi penolong yang 100% tulus, 100% ngerti dan menjalankan fungsi jadi penolongnya gitu. Karena kita sendiri juga pada belum beres. iya harus ditolong ya, Ci. Iya karena dirinya kita sendiri itu juga udah pulih apa belum gitu, udah tahu belum, udah bisa nerima diri kitanya sendiri apa belum. Nah mungkin kalau tadi yang zaman sekarang yang dibilang dibanding gua jadi penolong mending gua pindah gitu kan dari yang kaum feminisme gitu, ya kalau kata gua dia belum ngerti seutuhnya gitu, dia tuh apa gitu, tau nggak dia tuh siapa, dia tuh gimana gitu, fungsi dia apa. Karena kan kalau kita pulih kan artinya kan kita tuh tahu gitu bahwa kita tuh kan berharga di mata Tuhan kan gitu, dan istilahnya kalau misalnya kita udah berharga di mata Tuhan, kita tahu gitu bahwa Tuhan tuh ciptain kita itu kan jadi penolong, dan hidup kita itu hati kita tuh hati kita itu dipenuhi oleh dengan hatinya Tuhan, karena kan hati Tuhan kan hati penolong. Itu sih intinya sebetulnya kalau misalnya kita udah pulih tuh kita tahu bahwa kita tuh berharga gitu kan, unik ya itu kan. Nah kalau misalnya kita udah berharga, kita tahu bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, dan kita udah dikasih gitu sama Tuhan hatinya, hati penolong seperti Tuhan yang suka menolong gitu kan. Nah kalau misalnya kita udah pulih, ya pasti bakal jadi penolong yang luar biasa sih buat orang-orang di sekeliling kita gitu kan. Gitu, bersukacita lah ya kalau melakukan apapun walaupun itu sulit ya, ataupun walaupun itu tidak dihargai, kita tetap bersukacita gitu, karena kita tahu bahwa ya itu tadi dasarnya itu seperti Ruth gitu kan, dari karakter Ruth itu kita tahu bahwa dia itu memiliki kapasitas sebagai penolong yang luar biasa gitu. Itu sih yang kita belajar dari Ruth. Wah, ini berarti para ladies nih jangan malas harus juga ya. Kan kadang-kadang kita suka malas ya. Jadi penolong tuh udah capek atuh karena kita lagi gitu kan dimintain. Betul. Jangan malas terus, ya itu harus punya kepekaan. Ya kan kadang orang tua, kita kan mamah mah tahu ya di mana di saat si anak itu kan kondisi anak lah yang gampang dia diem gitu. Kadang-kadang kan kalau bapak mah nggak tahu ya bahwa si anak itu mungkin lagi ada masalah. something wrong. Gitu kan. Tapi kalau mama mah kan udah feeling, ini kenapa nih aja gitu kan. Begitu juga ke suami kan. Suami kan kelihatan gitu bedanya. Tapi kan kalau suami ke istri belum tentu gitu kan. Nah itulah jadi penolong kan harus peka juga gitu, harus peka. Kalau enggak susah. Kalau cuek mah ya udah susah. Yang minta tolongnya nggak berani ngomong, benar. Yang mau nolonginnya nggak peka, ya udah. Benar. Karena dalam hal ini tidak ada, iya. Karena dalam hal ini tidak ada vice versa yang mutual, nggak ada. Iya. Nggak ada, ya. Tapi ini Ci, pertanyaan gue, menjadi seorang penolong ini, apakah dia maksudnya gimana ya ngomongnya? Pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa sih? Bahasa Ibrani saya ngerti. Bahasa Ibrani. Aduh, saya nggak bisa sih. Jadi gini, maksud gue, ini kan contohnya Ruth gitu kan. Cuman kan apakah ini tuh memang harus dilakukan wanita sebagai jalan hidupnya? Mau dia nikah kek, mau dia enggak kek, mau gimana atau belum atau gimana, apakah itu akan harus dia pegang sepanjang hidupnya atau sebetulnya ini nggak berlaku atau nanti ya hanya berlaku untuk udah nikah misalnya kayak gitu? Oh enggak, ini berlaku buat semua loh, buat semua wanita siapapun, apakah dia memang memilih untuk single ataukah dia double untuk double atau fighter single. Simple nggak boleh.
Single Ini fighter kan. memang buat semua gitu Ki. Maksudnya memang Oke. itu wanita secara semua, baik dia dari remaja maupun dia waktu zaman pemuda-pemudi sampai akhirnya dia dewasa dan dia married dan akhirnya jadi mama, jadi jadi mertua bahkan gitu kan. Itu pilihan yang memang harus kita ambil sebagai wanita, penolong. Oke. Goalnya berarti itu ya. Goalnya penolong berarti teman-teman ya. Penolong, betul. Pertanyaannya, tugas siapa ini yang harus mengajarkan ini turun-temurun? Yes. Cewek Kenapa? juga. Kita Tugas Iya, siapa? yes berarti cewek juga apa gimana? Ya nggak ada tugas dari siapa-siapa dong. Terus pakai teh ya, Cenah? Nah, jadi gimana? Enggak. Maksud Ricky maksudnya siapa yang harus ngajarin gitu. Siapa yang harus ngajarin gitu? Nah, kita sekarang di sini as a parents ya kita yang harus ngajarin ke anak-anak kita. Oh my God, Iya. PR-nya ditambahin nih. Oh iya dong. Iya. Kumpulkan minggu depan di Google Classroom. kan gitu. Iya. Tugas dari narasumber anak dalam kok begini ya susahnya. Kan lebih susah perasaan dari tugas-tugas yang kemarin-kemarin. Pelan, bikin mikir, sakit perut. Enggak, tapi benar Sobat Maestro, kita harus nentuin kayaknya batu loncatan gue yang pertama itu yang cocok buat gue tuh mau yang mana dulu gitu. Bener gak sih? Betul. Nggak loncatan setiap apa sih? orang nggak setiap orang bisa runtutannya tunduk dulu terus rajin dulu. Gitu kan nggak bisa ya. Pasti Pokoknya kita tanyain aja yuk, itu harus berurutan apa kagak gitu ya? Iya nggak sih Ci? Ada levelingnya gitu nggak sih kayak main game atau gue Pokoknya bisa yang mana pilih? dulu gitu. Kayak 7 langkah mudah menjadi wanita bijak. Bener kan? Apa bener harus dari poin 1 dulu gitu? Bisa nggak gue loncat dulu ke peka dulu deh gitu, gimana, boleh nggak? Oh ya, tolong dijawab. Kayaknya apa ya, berurutan kali ya Ci ya itunya, karena kalau Ya, Tambah susah sih. nggak ini ya gitu. Yang semua utama kan- pribadi. ya yang utama kan tadi kita harus tahu diri sendiri dulu gitu kan, mengenali diri kita, menerima diri kita. Udah gitu, ya itu memang harus urutan, kitanya harus tunduk dulu dan taat gitu, menundukkan Kenal diri sendiri aja belum, terus udah gitu disuruh tunduk, atau jadi Iya. bingung. Tapi ya itu sih sebenarnya yang utamanya itu ya tadi, kenali diri sama penundukan dan peka sih kalau kata gua. Jadi Ya. kalau kayak tadi belajar, mengatur apa bisa dipercaya, kalau kayak gitu sih itu sih Rajin, setia. Nurutin ya. random lah mau yang mana dulu. Gitu Cuman ya. yang paling krusial itu ya tadi itu sih kalau kata gua ya, pengenalan diri sendiri, terus kitanya tunduk dan peka, itu sih kalau kata gua ya. Oke, karena itu yang harus dimulai dari awal dulu ya Ci ya. Iya. Gimana Sobat Maestro? Udah mulai kerasa panas? Ada hujan mungkin ya atau mendung tapi rasanya panas gitu. Aduh. Mari kita belajar cara menaklukkan diri kita sendiri. Yes. Bukan menaklukkan gunung ya. By the way, kita udah ketemu judulnya tuh Citin. Aduh, saya lagi. Ya oke. Nah, kan dia minta kerjaan ya tadi. Bener. Itu bener banget. Ini nendang Saya banget tuh. tunduk kalau gitu. Nendang banget, kita harus tahu cara gimana kita menundukkan diri kita sendiri, bukan menundukkan orang lain, teman-teman. Ayo para ladies yang lagi mendengarkan mungkin hari ini barengan sama Lady Stock semua teman-teman dan juga barengan sama Pak Prot. Kita mulai Ayo yuk. tunduk. Belum pada tunduk. Untuk mengheningkan cipta. Dan sama-sama belajar yuk Sobat Maestro yuk. Elke tahu ini pasti berat banget, udah pastilah. Elke juga ngejalanin kok gitu. Kita semua di sini ngejalanin juga gitu kan ya. Tapi yuk kita mulai ambil keputusan buat iya deh, gue mau deh dari sekarang gitu kan. Enggak, Supaya- aku mau panggil si Dilan aja. Nah gimana? Biar dia aja yang nunduk apa gimana? Mas sudah sih bilang. Ayo kita ambil keputusan dari sekarang Sobat Maestro biar kita bisa belajar bareng. Nah untuk teman-teman mungkin ya Sobat Maestro yang punya cerita mungkin atau pengen sharing sama teman-teman di Lady Stock semua di sini, boleh yuk langsung aja, boleh WhatsApp dulu, nanti pasti kita bahas di ini ya, di edisi yang terdepan nanti ya, ke depannya nanti ya. 081321000925 kamu boleh sharing sesuka kamu, nanti kita bahas ya minggu-minggu depan nanti. Oke. Terima kasih ya. Ini narasumbernya luar biasa sekali memberikan PR hari ini ya. Assignment-nya harus dikumpulin kapan, Bu? Oh, secepatnya ya. Google Classroom ya. Atau di sekolah itu sekolah. Sekolah. Oke. Terima kasih ya Ci Cewek dan juga Ci Fang. Sama-sama.
Thank you ladies, terima kasih. Sobat Maestro yang ketinggalan seri Ladies Talk langsung ya cek aja di mobile apps-nya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Mari kita pamit.